Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali untuk mengkaji Al-Quran surat 14 Ibrahim, ayatnya ayat yang ke-19. Mari kita perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq yasha' yudhibakum wa ya'ti bi khalqin jadid. Tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan menggantimu dengan makhluk yang baru. Ya, ini ingat saya kemarin sudah Bu Anggun ya? Iya, Ustaz. Yang itu loh, diganti itu loh. Jadi kalau misalnya isi dunia ini aslinya memang awal hadir itu fitri, ya, manusia semuanya, bayi yang lahir ke dunia ini fitri, membawa fitri. Tapi ternyata setelah melihat pernak-pernik dunia ini, dia mulai lupa. Lupa dengan apa? Lupa yang mencipta. Jadi kalau orang itu pandangannya pernak-pernik, pasti dia nanti tertipu, Bu. Makanya kalau kita memandang itu, ya pandangan harus Rahman Rohim. Jadi kita memandang pakai pandangan Rahman Rohim. Jadi memandang apapun, tidak ada yang aku lihat kecuali la masyhud illallah. Jadi begitu. Oh, ini ada batu yang baik, misalnya. Subhanallah, Allah itulah. Begitu loh maksudnya. Pandangan-pandangan gitu loh, Bu. Ada mungkin subhanallah, ada barang-barang yang baik, ada barang-barang yang bagus. Ya, apalagi itu alami yang tidak bisa dibuat oleh manusia ya, Bu ya. Ngono iku ya subhanallah, begitu. Ya, Bu ya, ada kuasa, tahu kuasa-kuasa Allah mungkin pada waktu jenengan terbang atau di manalah di daratan, di lautan jenengan menyaksikan ayat-ayat itu, ya Maha benar Allah itu, Masya Allah. Pokoknya larinya ke Allah, Allah, Allah. Makanya bahasanya itu la masyhud illallah. Tidak ada yang aku sawang kecuali Gusti Allah. Loh, jadi nyawangnya di dunia ini ketemu sama Allah itu begitu maksudnya. Orang kok nyawang seperti sawangan manusia ini. Nyawangnya pakai firman. Nyawanya pakai asmaul husna itu. Itulah pandangan Rahman Rohim itu seperti itu. Di memandang la masyhud illallah. Itu maknanya la ilaha illallah, Bu Anggun. Jadi la ilaha illallah itu maknanya yang pertama adalah la ma'bud illallah. Tidak ada yang aku sembah kecuali Gusti Allah. Itu makna la ilaha illallah. Yang kedua, la maksud illallah. Tidak ada yang aku tuju kecuali Gusti Allah. Loh, berarti namanya itu ikhlas, Pak. Aku golek ridhoi Allah, aku golek ikhlas, ngono ya. La maksud illallah. Terus nomor 3, la mahbub illallah. Jadi tidak ada yang aku cinta kecuali Gusti Allah. Nah, nanti kita mencintai istri kita, mencintai suami kita, mencintai keluarga besar kita, yo percikannya dari cinta dari Robi tadi. Tapi kalau Robi sudah ditinggalkan, nah namanya nafsu.
Kalau sudah nafsu pasti rusak, Pak. Awalnya itu menyenangkan, lucu-lucu, tapi ujung-ujungnya nanti menyedihkan. Nah, tapi kalau cinta karena Allah itu enggak. Dari awal sampai akhir itu permanen. Cintanya itu bergulir. Sakinah mawaddah warahmahnya itu loh bergulir. Terus tumbuh, kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang. Podo, nek wis podo tuweke ya podo ngesaknone. Ya wis tuwek ya tau duwe bayangan nom, duwe bayangan tuwek lho. Nek wis tuwek-tuwek wis padha ngutekene mbah-mbah lho. Ngono kuwi kadang ya dengguyu ndelok fotone. Iki lho fotomu biyen le. Oh iya mbak cek anu iki lho. Makanya foto-foto itu perlu disimpen, digawe cerita iki waktu ning ngaji karo ustadku iki, aku duwe ustad biyen iki. Iku iso diceritakno ning anak cucu sok ben. Iki lho ana buktine. Lah makanya dengan digit-digit seperti ini bukti. Di YouTube itu selamanya kalau tidak kiamat masih utuh. Jadi tetap bisa disetel, tetap ada bukti itu. Lah mudah-mudahan bukti-bukti yang kita rekam ini adalah bukti-bukti ya tadi Rahman Rahim tadi, Quran, apa yang kita omongkan adalah Quran. Yang kemarin nomor surat sudah dilakukan mudah begitu ditiru. Ya kita naset itu. Itu nanti bisa hafal sendiri Bu Anggun. Jadi satu isinya kan 8 not itu. Terus sampai 114. Mari ngono kita menghafal artinya, misalnya Al-Fatihah itu pembukaan, Al-Baqarah itu sapi betina. Ojo sampai gak ngerti. Jadi terus bahas sapi betina terus malah petiru kelakuannya sapi. Ora oleh. Judulnya lho Pak, kan judulnya sapi betina Pak. Mari ngono aku yuk niru sapi, Pak. Nyodok-nyodok lho, kok iso kaya ngono sing ngulangi sapa? Iku ono sejarahe, sapi betina iku ono sejarahe. Iku ngono milike anak yatim. Jadi anak yatim iku duwe dulur akeh, ngono lho ceritane iku. Anak iku anak yang sholih. Lah, dibagai warisan ya kok sapi wedok iku tok iki le, tolong sapi iki ingunen le ya. Jeneng arek sabar, liyane diweki apa-apa, ya gudang, ya mobil, ya pesawat, ya apa. Dhek sing saleh ku ya wis sapi wedok ya wis Pak, gak apa-apa. Arek iku mau arek yatim mau lah. Tenan terjadi apa Pak? Pesen karo dipeseni karo ibuke. Sampeyan wis tau maca iki durung? Kisah sapi wedok iki. Wis tau? Bu Anggun? Belum. Pange kerbone Mbah Slamet ta. Ya Slamet. Bule. Ya, mari ngono. Tanggal 1 Pura itu Ustaz. Iya. Iya. Tahu itu aja bule itu. Iya, mari ngono. Karena anak soleh ya dipeseni manut sama ibundanya, le koko nek anak nawar ya sapimu misale 10 juta ya le koko nakno le ya dingon sapine ngapik ngono lemu ngono. Terus malaikat teko malaikate ngomong nguji arek mau. Ya apa le? Tak tuku 15 juta le. Ngono awak dhewe lak. Untung le, koko sing 5 juta iku sakono le, sing 10 nakno ibumu. Lah arek iku pinter. Mboten ibuku pesen disuruh 10 juta. Cash pas, harga pas. Gak oleh lebih, gak oleh kurang. Ya wis nek ngono nek gak oleh 15. Marino dina berikutnya, le tak tuku 20 le. Kok sing 10 sakono. Mboten, pokoke 10. Nah, sampai ketiga kalinya diundakno sampai 40 iki ibaratnya ngono ya. Lah mari ngono malaikat ngomong ini le pokoknya koko sapimu iki akan dituku
seberat sapi itu tadi. Nah, itu loh sejarah umat Nabi Musa sing nyembah patung sapi loh Pak. Nah akhirnya sapi tadi itu karena digunakan untuk penyembelihan Bani Israel toh Pak. Allah menyuruh kepada Nabi Musa untuk menyembelih sapi betina itu. Lah akhirnya ditimbang Pak sapi ku, mbuh pirang ton ngono timbangane, terus diganti emas seberat itu. Akhirnya anak yatim mau jadi kaya raya. Lia-liane ya entek kabeh, warisan-warisan sing kayak biyen-biyen lah. Ternyata sapi betina tadi akhirnya anak yatim itu jadi kaya raya, hidup sederhana dan bisa menghidupi keluarga besarnya begitu. Dan akhirnya ya disembelih yaitu yang pada waktu penyembelihannya itu sapinya itu warnanya inilah begitu. Itu kisahnya sapi betina. Jadi harus belajar. Kalau kita nggak membaca ya nggak bisa. Ya, gitu. Berarti bawahnya Bu Anggun ya? Ayat berapa itu? 20 ya? 20 ya? Ya, sedikit. Apa itu? Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sukar bagi Allah. Maka di sini keterangannya dalam ayat ini Allah menegaskan pula bahwa memusnahkan semua itu tidaklah sukar baginya. Gampang Bu, carane mateni wong sak donya, corona disebul mati kabeh, gelimpirang juta wis mati san. Gempa bumi, tsunami, sret mati kabeh. Jadi gampang nek Allah membunuh manusia itu gampil. Ya, makanya Allah berpesan ojo gampang mateni, tapi nek iso nguripi. Ojo mateni tapi nguripi. Siapa yang suka membunuh maka dia akan dibunuh sama Gusti Allah. Yang membunuh ini ya jiwanya, ya membunuh apa Bu, ekonominya ya Bu, membunuh karakternya. Kalau orang itu dihinakan itu kan rusak kabeh Bu, difitnah itu loh Bu. Ya Bu ya. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Orang baik-baik diarani elek. Lah ini kan akhirnya tercemar kan akhirnya kan malu tuh Bu. Wah ngono ku lho Bu. Perilaku-perilaku seperti itu yang harus dimusnahkan, harus dibakar di bulan Ramadan ini. Ramadan itu artinya membakar, Pak. Jadi membakar seluruh kejelekan yang ada pada diri kita itu. Jadi gampang, karena dialah pencipta dan penguasanya. Karena Allah pencipta. Bahasanya aku sing gawe kok. Iki omahku kok. Pelapo sampean. Misalnya awan di omah ya Pak ya. Iki omahku aku sing tuku, iki kabeh nggonku. Lapo sampean lho, begitu. Kalau kita di hadapan Allah sudah enggak berkutik, makanya kita derajat di hadapan Allah itu kita al-fakir, Pak. Al-fakir, semua al-fakir, al-fakir, al-fakir. Al-fakir itu artinya kita masih butuh bantuan dari orang lain. Kalau Gusti Allah al-ghani, Pak. Allah Maha Kaya. Allah enggak butuh apa-apa blas. Itu loh Pak, baiknya Allah itu. Kita ngaji seperti ini. Ini pada hakikatnya untuk Ustadz, untuk Bu Anggun, dan untuk Pak Dodi dan keluarga besarnya. Karena kita melakukan titahnya Allah. Karena disuruh sama Allah, kamu ngaji. Itu perintahnya begitu. Tapi manfaatnya nanti bukan untuk Allah. Tapi kita melaksanakan harus dengan nama Allah. Maksudnya firman yang kita baca ya firman Allah. Pak. Ya sabda Nabi begitu. Kalau di luar itu Allah nggak mau. Apa sing mbok terangno? Oh mau, gak nyambung dengan Allah blas ngono. Yo diseneni, makane kabeh kudu disambungno ning ahad iku mau. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang kuasa menghalangi apabila dia menghendaki untuk menimpakan siksa kepada hamba-hambanya.
Jadi nek Allah kudu menyiksa detik iki jam saiki bleng ya ilang. Misalnya Pulau Jawa tak delok kok wis padha mulai kufur kabeh, mulai musyrik kabeh. Oh iki wis dikandani ndablek kae blung ya ilang, Bu. Wis ilang. Jadi Pulau Jawa ilang, bles ilang. Lah makane kita perlu jadi paku bumi, Bu. Jadi para wali itu pakunya bumi, para nabi itu pakunya bumi. Paku bumi malah dibabuti, malah disiksa-siksa, dihina-hina orang beriman. Ya akhirnya nanti kalau sudah ucul pantai ya ambruk bangunan ini. Ini butuh makanya orang-orang yang mengaji, orang-orang yang mau senantiasa masih berzikir, masih mau kajian Al-Quran ini adalah paku-pakunya bumi. Kita bertiga, kelihatannya kita bertiga, kita orang tiga, tapi bisa jadi kemanfaatnya untuk 3.000 nyawa. Ini untuk penghidupan ini, Bu. Ini meredam murkanya Allah itu tadi. Karena di luar sana itu banyak kemurkaan, Pak. Itu loh. Makanya kalau kita melaksanakan seperti ini ya kita ini namanya memupuk kehidupan ini supaya Allah nggak murka, supaya Allah tetap sayang kepada kita, begitu. Lah, jadi begitu. Kemarin itu saja, peringatan juga. Ya, gimana? Iya, lah itu ya wis intinya semua Allah kan punya metode, Bu. Allah punya cara ya untuk mengingatkan ya corona, ya apa. Ya bingungnya manusia sekarang ini mau kemana, ini. Nah makanya ada lagi, dan ketahuilah yang demikian itu yakni menggantimu dengan makhluk yang lebih baik dan lebih sempurna adalah hal yang tidak sukar bagi Allah. Loh nanti yang akan tetap di bumi ini adalah orang yang beriman takwa, eksistensinya itu loh maksudnya. Jadi kita masih ada, kita masih hidup dan kita disebut ada kalau kita beriman takwa. Tapi kalau kita tidak beriman takwa, itu aslinya mayit yang bergentayangan atau binatang ternak. Itu Allah, Pak, yang bilang dalam Al-Quran. Jadi bukan Allah itu mengenyek kita, enggak. Tapi manusia itu dibilangi sama Gusti Allah. Gusti Allah itu memang seperti itu caranya. Kamu tahu tak binatang ternak? Ya ini orang-orang yang enggak puasa itu binatang ternak itu. Tidak mau sholat, tidak mau haji, tidak mau umroh, tidak mau. Nah itu loh Pak. Jadi pandangan Allah itu ya Al-Quran itu Pak. Oh ternyata kayak binatang ternak. Makanya namanya binatang ternak. Ya nek binatang itu di sembelih waktu lebaran ngono kok iso dimakan enak lagi. Apa sapi ini sarungan nih, sapi ini dasian nih, lagi sapi daden-daden ya Pak. Wah bahaya lah, ngono repot. Diarani koyo sapi, kok dudu koyo sapi, tapi setelah didekati kelakuannya kok koyo sapi, lo ngono lho Pak. Jadi manusia itu memang Allah begitu. Aku jadikan engkau dalam bentuk yang sebaik-baiknya ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Nek gak beriman takwa, makanya sampean gak boleh takut menghadapi orang-orang yang non muslim. Kita tetap harus di atas. Kalau toh mereka butuh pencerahan tentang Allah, tentang Rasulullah ya kita omongkan. Kalau tidak ya gak usah berdebat. Karena memang jalannya dewi-dewi. Nanti baru di hadapan Allah sidang pleno di akhirat kita baru tahu oh iki toh ngono. Oh iki biasa bau wedik tahu ngomong. Jadi kita sebagai saksi semuanya di dunia ini. Rasulullah juga saksi yang pertama, nanti umat Islam juga sebagai saksi menyaksikan seluruh umat ini ya di hadapan Allah semuanya. Nah, kemudian yang ketiga ada keterangan lagi, membinasakan kalian dan menggantikan dengan kaum selain kalian tidaklah sukar bagi Allah, bahkan itu sangat mudah. Jadi membinasakan tadi, kalau sudah saatnya dibinasakan ya binasa sudah. Itu.
Makanya namanya apa Pak? Binasa itu fana ya Pak ya. Jadi fana, kita tidak ada yang kekal. Nanti roh kita itu Pak yang akan terus, karena roh itu dari Allah ya, kita itu ya dari roh. Coba buka Bu surat ke-7 Bu. 7 ayatnya 172 Bu. Surat 7 ayatnya 172. Al-A'raf nggih. Itu janjinya manusia sedunia itu. Waktu dia masih dalam alam roh, mereka sudah dijanji sama Gusti Allah. Kita kalau sudah di dunia gini, kita nggak tahu kalau kita nggak mau baca firman ini. Jadi kalau kita baca firman ya kita tahu. Coba artinya apa Bang Gun? Baca yang keras. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami tengah terhadap ini. Berarti semua roh manusia ini semuanya apa Bu? Semuanya adalah apa? Semua roh-roh ini adalah fitri, membawa agama, beragama Islam, semuanya fitri, fitrah tadi loh. Ditanyai tadi rohnya tadi. Roh, kamu percaya enggak aku ini Tuhanmu? Rohnya bilang, iya saya percaya kepadamu ya Allah. Nanti kalau sudah lahir di dunia kamu taat ya. Iya ya Allah. Nanti taat sama nabinya ya. Iya ya Allah. Kamu jadi orangnya baik ya. Dijawab ya kabeh. Tapi setelah dia lahir ke dunia, melihat merahnya dunia, hijau ranaunya dunia, wis mulai lali. Lah ini loh Pak. Jadi, dan ingatlah wahai Rasul, ketika Robmu mengeluarkan anak cucu Adam dari tulang sulbi bapak-bapak mereka, lalu mengambil kesaksian mereka terhadap keesaan Allah sebagai fitrah bagi mereka bahwa Allah adalah Rob. Nah ini fitrah Pak. Fitrah itu suci Pak. Ya, pencipta dan penguasa mereka. Lalu mereka mengakui kesaksian itu. Demikian itu karena khawatir mereka akan ingkar pada hari kiamat sehingga tidak menetapkan sesuatu pun darinya dan mengira bahwa bukti-bukti itu tidak pernah datang kepada mereka dan mereka tidak mengetahui apa tentang itu, akan tetapi mereka lalai. Lah, itu yang menyebabkan dia lupa itu lalai tadi. Makanya penyakit yang berbahaya itu lalai. Lupa, lalai itu. Ya. Tapi kalau lupa nggak disengaja, iya Pak. Gimana? Berarti semua umat manusia yang lahir aslinya fitrah, ya membawa agama tauhid tadi, keesaan Allah tadi loh. Jadi bahasanya roh tadi dia bilang begitu. Makanya kan kemudian disambung dengan sabda Nabi, bahwa semua bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, ayahnya mempengaruhi Pak, menjadikan dia Yahudi, dia Nasrani, dia Majusi, jadi orang apa loh. Makanya orang tua itu wali Pak, itu wali, wakilnya Allah di muka bumi untuk mengajar kepada anak-anaknya itu. Nah nanti makanya wali itu tetap akan ditanyai tentang pendidikan anak-anak itu. Makanya ya kita jadi wali yang baik. Kata ibu juga wali, bapak juga wali. Semua wali-wali dayam namanya. Wali-wali dayam. Jadi wali-wali yang punya daya luar biasa. Karena amanah Allah sudah
diberikan, apalagi kalau kita sudah misalnya Bu Anggun ini dulu amanahnya ayah ibunya, tapi pada saat Ibu Anggun dinikah sama Pak Dodi, maka amanah itu sudah dipikul sama Pak Dodi. Makanya Bu Anggun selain taat kepada Pak Dodi juga taat kepada ayah ibu. Tapi ya sudah wakilnya ya ini Pak Dodi ini, wujudnya ya ini. Makanya seandainya orang itu boleh sujud kepada kaum lelaki, orang perempuan itu mendino dikon sujud karo bojone gitu. Makanya begitulah Allah itu mengajari kita agar laki-laki ini menjadi memang pemimpin rumah tangga. Lah, ibu adalah pendampingnya. Tapi yo gak oleh anake sapa ngono kae. Papa, mama, ngono papa, akhirnya papa ambek mama ono yo gaya-gayaan akhirnya papa gak ono apa-apane, mama wong akhirnya pro-proan, anak itu dadi pro kono pro kene lah. Padahal adanya anak itu yo karena ada orang dua ini, kita dia lahirkan dengan kasih sayang. Itu jangan lupa. Kalau tidak ada kasih sayang nggak mungkin kita bisa lahir. Jadi karena bukti kasih sayangnya ayah ibu berdua, akhirnya ada kita. Loh itu loh. Jadi kita belajar itu seperti itu. Iqra bismi rabbika. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Jadi waktu kita diciptakan itu ya apa sih? Nah, gitu. Sekarang kita harus ingat ayah. Kalau dia sudah meninggal ya warisi kebaikan ayah. Apa yang dulu dilakukan ayah, kemudian kalau kita ingat ada hal-hal yang tidak baik, mohonkan ampun untuk ayah ibu ngono terus. Makanya kalau leluhur kita bisa ngomong gitu Bu Anggun ya, punya anak-anak seperti jenengan ini dan saya dan semuanya muslimin muslimat, mukminin mukminat, mereka itu bangga Bu Anggun punya generasi yang mau terlibat di dalam firman ya, dalam Al-Qur'an ini, dalam hadis ini suatu perbuatan baik. Apalagi kalau dia orang kaya, malah Masya Allah. Ya dua Bu yang dibanggakan sama Nabi itu, orang kaya raya yang dermawan, yang kedua orang alim yang dermawan dengan ilmunya. Jadi orang alim itu kedermawannya dengan ilmu. Kalau orang yang kaya raya, dermawannya dengan amwal tadi, dengan harta benda itu. Itu nanti yang bisa dijempoli. Makanya Rasulullah, kalau kamu ketemu sama dua orang itu, kamu doa kepada Allah agar kamu bisa seperti dia. Ojo kok terus diwalik. Kenapa tok wong loro iku sampean dengki yo. Malah repot. Oh, wong sugih ya, aku kok ora sing sugih. Oh, iki kok pinter men aku ora pinter. Oh, ancene musuh kuwi. Kuwi jaring SMS sing bulet lho, Bu. Senang melihat susah, susah melihat senang lho. Iki jenenge SMS sungsang enggak oleh. Iku munafik iku. Susah melihat senang. Dadi nek wong seneng iku dhek susah. Waduh. Tapi nek ana wong susah dhek tapuk tangan rasain lu. Tapi nek orang mukmin, orang beriman itu enggak diwolak-walik. Susah ya, susah melihat susah. Oh, kowe susah ya didongakno. Muga-muga Gusti Allah memberikan kebahagiaan gitu. Senang ya melihatnya ya senang. Selamat yuk buka salon, mudah-mudahan lancar. Nah, melok seneng masih tok lo melok seneng. Masih potong tumpeng lho. Ngono ku lho masih tok wis wareg. Apa meneh? Ora guyon tok iki. Yo. Pak tadi nyawang tok ngono ku lho melok seneng ya.
Tadi keberhasilan iki ya jenenge piye awake iki dipersaudarakan seperti itu. Jadi ndelok laku-laku yang baik-baik itu sebuah karunia. Oh, alhamdulillah ustadku saiki wis gelem berdakwah, wol saisone kaya ngono. Lho ancene ditakdirno Allah kaya ngene. Ya gak usah tiru-tiru wong liya, wong iki karunia. Bu Anggun gayane ya ala Bu Anggun. Pak Dodi punya gaya sendiri. Itu namanya ori. Ya Bu ya. Jadi kita nggak usah tiru-tiru sama orang, kita punya jati diri dan bahkan yang apa kita lakukan, iya, ya yang kita lakukan nanti akan kita pertanggungjawaban di hadapan Allah. Aku dikasih karunia begini, ya Allah, aku sudah begini, begitu. Aku sudah mengajarkan ini, aku sudah mengajak ini. Lah Bu Anggun juga akan bilang sama Allah gitu, dulur-dulur, anak-anak di grup sudah bikin grup, ini ustadzku ini. Nah itu juga sudah nanti bisa diomongkan di hadapan Allah. Jadi ini perlu namanya talqin namanya ya, penguatan namanya. Ya, talqin. Jadi talqin itu penguatan tentang kalimah thayyibah ini. Sehingga nanti kita di hadapan Allah kalau ditanya siapa Tuhanmu ya kita tahu Allah, apa kitabmu ya Al-Qur'an, siapa saudaramu ya muslimin muslimat, mukminin mukminat karena semasa di dunia sudah kita coba-coba terus gitu loh. Ojo kleru pangeranmu Diponegoro malahan. Oh, iku lak pahlawan nasional dul ngono dijawendul karo malah kowe leh piro IPS-mu biyen ancene mbolosan kowe malaikat jak guyon pangeran imame Al-Qur'an kok imam bonjol mari ketutuk tapi ora benjol kabeh. Iku ngono pahlawan aja kleru makane gak oleh ngantuk nek ngaji ngantuk ya akhirnya kleru tafsire. Iya buyar ya jadi begitu Pak Dodi. Fitri ya itu Fitri jadi memang itu saksinya tadi jadi kita harus Fitri ini harus kita terus selalu kita gali terus. Jadi kalau kita batal ya kita wudhu, kalau itu ibaratnya dosa-dosa kecil, kalau itu kaitannya dengan dosa besar ya taubatan nasuha. Jadi pompong ini nanti raban ya, jangan lupa raban ya, rahmat, ampunan, bebas api neraka itu jangan minta, itu keselamatan namanya. Ya Allahumma salimna li Ramadan itu. Ya Allah selamatkan aku di dalam bulan Ramadan ini lah. Kalau jenengan berdua sudah mendapatkan itu, mintakan untuk ayah ibu, anak-anak jenengan, teman-teman jenengan semua, mintakan semua. Begitu. Jadi kalau berdoa minta ampun itu gitu. Ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, ampuni guru-guruku, semua ya Allah. Ampuni iki masku, adikku, cucu-cucu iki cebut semuanya begitu. Lah itulah namanya rahmatan lil alamin itu begitu. Tapi ya syaratnya dari diri Bu Anggun. Ya dari diri. Makanya kalau jenengan misalnya teman-teman adik-adik nggak bisa ya jenengan berdua aja karena senternya di jenengan ini, kekuatannya di jenengan ini. Kalau jenengan tidak kuat nanti adik-adik nggak kuat ini. Nggak kuat pasti lah nanti rekaman ini akan saya kirim sehingga mereka yang tidak mengikuti bisa mendengar. Ada upaya kemudahan Bu Anggun. Jadi kita zaman sekarang sudah zaman Android, apa yang kita omongkan bisa kita rekam dan bisa melihat ya semua kembali kepada diri masing-masing gelem apa ora. Nah tadi seperti itu. Jadi kalau supaya nanti tidak mendemo sama Gusti Allah. Dulu aku nggak dibilangi kalau ada Allah, ada Nabi Muhammad, ada Quran loh. Tadi kan tujuannya Allah ya. Kan ada Ustaz di saat berpapah ini dulu Ustaz mesti kalau ngajak kita terus jauh-jauh datang sepedaan gini sana kecil kan Ustaz setelah itu berhenti sampai berapa bulan nggak ngaji itu saya bisa Ustaz harus gimana caranya gitu. Kalau melihat Ustaz datang ke sini itu kasihan jadi bingung ada hikmahnya Ustaz jadi, lah yo aku lo sampai nyerita
Sampai nyeritane gak iso. Tapi ini kuasa Allah, man, kuasa Allah Bu Anggun. Jadi saya melihat kejadian ini kuasa. Jadi sehingga cerita ini misalnya saya buat syahadah gitu ya, persaksian gitu ya. Ini masuk ke ayat masuk. Ini loh buktinya. Aku nggak bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang ini saya gitu. Ya apa Ustadz? Ya gak iso Ustadz aku ngrasakno adikku masku. Wong iku lho dudu sapa-sapa. Saya ngomong gitu. Jadi ini sebuah anu ya Bu Anggun, sebuah kuasa Allah yang diberikan kepada jenengan dan ya untuk saya. Makanya saya ya wis piye yo. Ya wis kaya ngono mau mudah-mudahan persahabatan seduluran ini betul-betul memang ya melekat ya piye. Aku nang jero ati sampean nang jero atiku. Piye rapi dimanapun jenengan berada. Saya tetap nyebut karena nggak bisa lupa sepeda itu nggak bisa lupa. Kalau dia itu anu pasti dia ngomong, selalu ngomong gitu loh. Apalagi di situ ada 36 Yasin, di situ ada Yasin. 57 Al-Hadid besi. Lah ini kan luar biasa, Daud besi itu Nabi Daud. Makanya Nabi Daud punya suara yang indah. Nah, tapi Nabi Daud amalannya kudu poso. Nah, ini alhamdulillah kok wis tunduk. Jadi kalau nggak tunduk ya gak dadi ustad meneh, gak iso ngomong. Lah, pengapesannya kan WC ku. Apa WC? Wanita cantik. Nah, makanya kemarin di baknya truk itu ada tulisan ayu bojoku siji ae tak waca wae ping pirang-pirang mari ngono aku guyu dhewe. Mari ngono tak kandhane bojoku ya iku sing bener. Mari ngono aku wah gampang tak omongno Pak Dodi. Wacan Pak Dodi. Mas yo pramugarine ayu-ayu, cek ayu bojoku. Lah yo untunge ya bangun. Untunge awak dhewe iki wis ditundukne bangun ya. Umpama awak dhewe iki duwe apa jenenge cemburu buta ngono lho, terpiye ya bangun, loro ya bangun ya. Kita enggak aman ya bangun ya. Ayah misalnya mau pergi, kita enggak merelakan, ibu mau pergi yo piye ngono kae lho nek wong diserang apa jenenge cemburu buta apa lagune ngono kae. Lah ya cemburu buta iku kekuatan iman ya Ustaz. Lah yo tapi memang semua proses ya Bu Anggun ya. Proses ya Bu Anggun ya. Proses ya Bu Anggun. Jadi iya sakit tadi. Apalagi yo apalagi misalnya orang itu pernah patah hati ya. Jadi paling tidak ya jangan sampai terulang lagi, jangan patah lagi ngono loh. Jadi karena sudah patah-patah ya, maksudnya patah-patah meneh ae. Wis tumbuh ya wis siji ya wis bersemi terus aja patah meneh karena Pak Dodi juga Pak Dodi juga dengan izin Allah ya udah pernah bercerita sama saya panjang loh. Dengan izin Allah Pak Dodi itu saya menguatkan itulah. Ternyata jenengan juga dalam, makanya ISK jenengan, makanya saya ngomong gini ya, jenengan ternyata nyambung juga ngono loh. Cerita gini-gini lah. Ini sebagai Pak, ini bahan untuk menguatkan perilaku kita semuanya. Jadi memang semua diambil hikmahnya dan mudah-mudahan anak-anak kita nanti ya paling tidak seperti kita loh Bu, kita bisa jadi guru bagi mereka semua ya, anak-anak kita mungkin ponakan-ponakan kita. Piye busum kabare poso to ora? Poso meneh di kamu pengennya sih tak suruh ke sini lagi Ustaz. Kangen sampai kangen aku. Ya Allah. Iya. 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 Karena udah tua itu deh. Karena kayak omong masih pingin. Iya. Iya. Pingin karena dia bisa ngaji itu kalau di sini. Kayak gini. Kalau udah keluar dari sini susah dia untuk bisa ngaji. Tapi kemarin bilang telepon terakhir, akhirnya ngajinya diteruskan dengan habis sholat gitu dia ngaji sendiri. Ya Allah. Ingat ajarannya Ustaz.
Mangkane kok eling terus aku. Semeliwer busum ya. Dia tetap ngomong, akhirnya dia tetap ngaji Pak kalau saat ini pokoknya tak eling-eling. Tapi dia kan duwe Android ya. Dia kan duwe Android. Nek beliau punya Android ya kirim mono YouTube Ustaz iku mbek dirungokno. Enggak punya Ustaz. Oh kan duwe ya. Iya, sapa sing putrane sampean kaya apa? Sing beda nih. Nanti dia udah di Jakarta. Nanti udah kerja dia angkat. Melok sapa, Bu? Ikut sapa? Kos. Oh, tapi aman toh maksudnya ya selalu anu toh. Selalu terakhir telepon ya pas pandemi itu ya dia nggak salah akhir tahun itu waktu dia diangkat jadi pegawai tetap dia matur posisinya statusnya ya wis sing hati-hati sing ngaji enggak ya kadang-kadang harus bisa ngaji sholatmu ojo bedol karena itu yang menjaga kamu ya Pak benar ojo yai enggak gitu itu adalah keselamatan hati iya Pak lewat ini yang penting udah ngomong gini kalau dia tetap lewat itu karek budit naik ada saudara ta di sana ada saudara di Jakarta. Ada kakak yang itu yang dulu tuh. Iya. Sing iko, sing sapa iko, sing tak lebokno ning grup iku. Ivan sapa? Ya, tapi kan jauh kan. Oh, jauh. Sendiri ya. Oh, iya. Nah, dia tinggalnya di mana? Dia kosnya. Saya tahu area Jakarta. Nah, dia ngomong, "Ini nggonmu di sini. Daerah sini. Iya, daerah sini." Ya wes. Oh, belum. Daerah ini. Berarti belum pernah ke sana ya, Pak ya? Belum pernah tahu kos-kosannya ya. Oh, ngono. Belum. Iya. Lah enggak sempet lah. Iya. Areanya itu di utara, Jakarta Utara ke arah bukan Bekasi, ke arah sana. Opposite jenenge itu. Iya. Ujung lah. Iya. Kalau tempat saya ke Jakarta itu bukan jauh dengan tujuan saya ke Jakarta. Iya. Pedagangnya, pokoknya kudu eling mbak ibumu. Iya. Enggak ya. Kemarin juga dapat kabar dari istri di telepon mbak anaknya sing di Gresik. Katanya, yo eling. Sekarang dia eling. Ya, paling enggak bulanannya ya. Iya bulanannya udah membantu. Ya syukurlah. Karena itu masih kepengen kerja Ustaz. Tapi nek mbok semua itu memang untuk masak-masak, untuk bersih-bersih, maksud nyetrika, nyuci itu bagus. Tapi nek bersih-bersih udah nggak mampu karena badannya sudah itu capek-capek kesel-kesel. Nah itu pun tangga kayak gini. Dan sekarang kan ada yang bersih-bersih sudah ada. Nek masak-masak aku sudah karena sudah tak belajarin, tinggal perintah aja. Masak ini bu, bisa gitu loh. Iya. Nah, jadi sekarang saya kelabakan ini nek tak tinggal kerja wes. Nggih. Bagaimana? Ini masih direkam atau enggak? Iya, ini masih on ini. Ditutup dulu ya. Ditutup dulu ta. Tutup dulu habis itu. Iya, tak tutup dulu ya. Mudah-mudahan ini apa yang kita kaji di surat 14 ayat berapa tadi? 17, 18, 19 dan surat ke-7 ayat 172. Mudah-mudahan kita bisa kembali ke fitri lagi karena kita fitri. Jadi kita nanti diharapkan kembali dalam keadaan fitri dan surga itu juga fitri. Jadi semua suci semuanya. Tidak bisa masuk ke sana kecuali orang yang suci. Makanya kalau suci kaitannya dengan surat kedua Bangun 222 ya, yang dulu tuh ya 222 itu loh. Nah, jadi Allah mencintai orang yang taubat dan Allah mencintai orang yang membersihkan diri, selalu bertaubat dan selalu membersihkan diri. Kita tutup dengan doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah amal-amal baik kami
amal baik kedua bapak ibu kami, amal-amal baik para guru-guru kami, amal baik saudara-saudara kami dan seluruh santri-santri murid kami. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami dan dosa bapak ibu guru kami dan dosanya saudara-saudara kami dan seluruh murid-murid kami. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.